Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah tahiyatul Islam, tahiyatan mubarakatan tayyibatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran bi rububiyyatihi wa ikraman biman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidul bashar wa ahsanul khalaiq wa sayyidul anbiya wal mursalin. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihi al-karim al-'azim wa huwa asdaqul qa'ilin wa ahsanul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadithihi taqillaha thumma kunta wa bil sayyatan sarfatamuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Ashkurullah azza wa jalla ala kulli ni'matin katsiran thayyibatan mubarakah fi hadhihi al-fursa al-munasibah fi hadha al-masa' al-mubarak insyaallah ta'ala fi yawm al-khamis fi hadha al-usbu' ba'da salat al-'asr hatta qabla al-maghrib. Sanwasil wa sanastamiru dirasah al-lugha al-arabiyyah fi al-liqa' al-thani. Selesai salatu wassalam ala Rasulillah karim Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa qad akhrajana min al-dhulumati ila an-nur. Tarakna dhulumati fil wara'i summa nuwajjihu rabbil aman bi nuril Islam wa bi nuri sunnatihi sallallahu alaihi wasallam. Tayyib aqulu lakum ahlan wa sahlan bi hudurikum wa bi qudumikum ila hadzal masjid wa hadhihi al-halaqah. Fa insyaallah ta'ala sanwasil wa sanaqra wa sanafham wa sanadrus ad-dirasah al-muhimmah muhimmatun jiddan li hayatil muslimin. Lianna minal muslimin idza taqudda alaina an nata'allama hadhihi al-lugha al-'azimah. Pertama-tama segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala semesta alam, penguasa jagat raya, pencipta alam semesta. Pada kesempatan sore hari yang sejuk ini, biiznillah bi'amdillah, untuk kali kedua Allah memberikan kemudahan, semangat, sungguhan, keseriusan, keistiqomahan kepada kita untuk bisa bertalab ilmu, mempelajari sebuah ilmu yang menjadi ilmu pokok yang disebut oleh para ulama sebagai miftahul ulum, kunci dari semua ilmu. Kita mau belajar ilmu apapun, muaranya adalah bahasa Arab, sehingga bahasa Arab menjadi sebuah hal pelajaran yang sangat penting. Kalau misalnya kita memiliki anak kita ada yang di pesantren, sebelum mereka belajar ada yang namanya kelas takhusus atau kelas indah yang dipersiapkan oleh pihak makna agar si anak itu ketika sudah masuk beneran dia bisa mudah untuk memahami pelajaran. Ada yang dari sekolah SD negeri, ada yang dari sekolah SD IT, ada yang dari MI atau apapun namanya, bekal bahasa Arabnya sangat minim. Sementara di pesantren mukorornya atau kurikulumnya atau buku-bukunya semuanya dengan menggunakan bahasa Arab, sehingga akan sangat sulit bagi seorang siswa dalam memahami apa yang dia baca, apa yang dia dengar, apa yang dia lihat, karena tulisannya semuanya bukan merupakan bahasa orang tuanya, bahasa induknya, yaitu bahasa Arab. Sehingga bahasa Arab menjadi sebuah perkara yang sangat penting bagi setiap muslim. Kalau ditanya kenapa Anda belajar bahasa Arab, jawabannya hanya simpel saja, karena saya muslim. Ya, saya kebetulan ambil kuliah di UIN, ya, di Rosa Kuliah S2, dan kemudian ada salah seorang profesor bahasa Arab dari Jerman, doktor bahasa Arab dari Jerman, orang Jerman yang notabene kita ketahui orang asing, orang kebanyakan mayoritasnya non muslim, tapi bisa menguasai
menguasai bahasa. Ini sekaligus menjadi lecutan semangat buat kita yang tidak memiliki kekurangan alhamdulillah dalam menyebutkan huruf-huruf dalam bahasa Arab. Orang Jepang susah untuk mengucapkan orang huruf-huruf tertentu gitu ya. Kita alhamdulillah ya, hanya sebagian provinsi, sebagian tempat yang susah ngomong huruf ain gitu ya. Ngomongnya ngalamin lagi gitu ya. Dan belajar ain ngak gitu ya. Bila disuruh baca husnul ma'ab, bacanya husnul ma'ab ya, karena kesulitan baca huruf ain. Tapi ada hal yang paling mayoritas kebanyakan di antara kita diberikan kemudahan secara lisan dalam menyebutkan huruf-huruf berbahasa Arab. Nah, ini sebagai modal bagi kita untuk menambah kepercayaan diri dan optimisme dalam belajar bahasa Arab. Di awal mukadimah ini saya akan kutip sedikit muhadharah yang disampaikan oleh Syekh Al-Utsaimin, bukan Utsaimin ya, Syekh Shalih Al-Utsaimin. Beliau ulama masa kini dan rajin mengajar di Masjidil Haram. Ya, saya kebetulan pernah ikut melapor beliau selama beberapa hari di Masjidil Haram ya. Yaitu Syekh Utsaimin beberapa tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu, tidak ada yang mengenal beliau. Tidak ada yang tahu siapa beliau. Karena beliau sibuk dalam belajar. Awalnya pertama kali beliau membuka majelis karena tidak dikenal, hanya satu orang yang datang. Sekarang tentu saja kalau di Masjidil Haram ya tidak kurang dari 10.000 orang, termasuk para doktor, para mahasiswa atau alumni doktor yang mereka ikut hadir ya dalam pelajaran ini. Beliau menceritakan dalam muhadharahnya kisah yang diambil dari kitab Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ini sekaligus menjadi pelajaran bagi kita bagaimana ketika orang berazam kuat untuk belajar dalam ilmu khusus, ilmu tertentu, ada saja gangguannya dan usaha dari pihak eksternal untuk apa? Mengganggu kita, ya, kemudian menggembosi kita, kemudian mengurangi semangat kita. Beliau menceritakan Syekh Muhammad bin Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menulis dalam kitabnya, ada salah seorang syekh yang mengajar kepada murid-muridnya. Sebagaimana syekh yang mengajar kepada muridnya, guru yang mengajar kepada muridnya, ketika kita kumpul begini, siapa saja yang datang dan tidak datang karena majelisnya itu sudah lama, sehingga murid kenal gurunya, guru juga tahu muridnya. Sehingga kalau ada muridnya atau siswanya yang tidak hadir, sang guru tahu. Maka ditanya, si fulan kemana? Maka mereka kawan-kawannya mengatakan ada. Mereka atau dia tidak pergi kemana? Ada dulu. Kenapa dia tidak hadir? Tidak ada temannya yang bisa menjawab. Kemudian Syekh ini ceritanya bahasa kita yang melakukan home visit, datang ke rumah muridnya, didatangi. Kemudian ditanya, kenapa kamu tidak datang ke majelis saya? Padahal selama ini selalu rajin hadir dalam majelis ilmu yang diajarkan ke Syekh. Jawaban muridnya ini membuat si Syekh ini penasaran. Dia mengatakan, Syekh, saya itu datang ke majelis Anda karena termotivasi dengan hadis Rasulullah. Ya, termotivasi dengan hadis Rasulullah. Apabila Anda melewati sebuah tempat yang di dalamnya dibacakan ayat-ayat Quran dan dibacakan hadis-hadis Nabi, bahasa kita adanya dalam majelis ini, fazulha, maka datangilah. Fa innaha min riyadil jannah. Karena itu bagian daripada taman-taman surga. Ini yang bikin saya motivasi dan semangat dalam menghadiri kajian. Terus lantas gimana? Saya dalam seminggu terakhir ini dibawa oleh malaikat pergi ke surga. Setiap malam saya diajak pergi ke surga, menikmati berbagai macam keindahan surga. Pagi saya dipulangi lagi ke dunia, beraktivitas sebagaimana biasa. Ini setiap hari selama sepekan terakhir. Sehingga saya berpikir, kalau saya datang ke majelis Anda, ingin mendatangi majelis Anda, berharap karena apa? Ada taman-taman surga di dalamnya. Sekarang saya sudah merasakan surga itu sendiri, merasakan kenikmatannya,
merasakan janji-janji Allah, untuk apa lagi saya datang ke majelis azan? Beda ya antara orang alim dengan talib ketika menanggapi sebuah peristiwa. Maka si syekh tersebut saya penasaran, dia mengatakan kepada si muridnya, pasti kita juga tahu ya, kalau orang masuk surga itu syaratnya yang pertama tentu harus mati dulu kan. Ada orang yang masih hidup mengatakan bahwa dia telah diajak pergi ke surga oleh malaikat. Nah kemudian saya ini mengatakan, kalau begitu, kalau anda ucapan kamu itu benar, saya ikut. Saya ikut kamu. Kata murid, ya dulu saya izin dulu sama malaikat yang ajak saya. Kalau nanti diizinkan, baru anda saya ajak. Kalau tidak ya saya nggak berani. Wong saya juga diajak. Kemudian malam harinya dia sebagaimana biasa setiap malam dibawa lagi oleh yang katanya malaikat masuk ke dalam surga, menikmati berbagai macam keindahannya sampai pagi dikembalikan lagi ke dunia, dan dia tidak lupa pesan daripada gurunya Syekh. Dia mengatakan, ini ada guru saya yang mau ikut, ini malaikat, boleh nggak kita ajak pada pertemuan selanjutnya gitu ya. Maka kemudian kata malaikatnya, wah boleh, silakan besok kita ajak dia. Singkat cerita, syekhnya dengan muridnya itu di waktu malam berikutnya mereka sama-sama merasakan hal yang sama, menikmati keindahan yang katanya surga, keindahannya, kenikmatannya. Nah tibalah waktu pagi, sebagaimana biasanya ketika si syekh ini dia telah diperintahkan oleh malaikat untuk paginya itu pergi atau kembali lagi ke dunia, muridnya ini setiap hari ini. Nah karena ini sudah terbiasa, maka muridnya kan keberatan. Pagi dia balik lagi ke dunia beraktivitas sebagaimana biasa. Tapi syekhnya dia tidak mau dikembalikan ke dunia, enggak mau. Pikiran beliau, pikiran syekh ini, bagaimana kita di dunia bekerja keras, berkorban, berjuang, beribadah, bercapek-capek, menahan kantuk, menahan malas untuk bisa beribadah kepada Allah supaya masuk surga. Nah ini sudah ada di surga, masa mau balik lagi ke dunia? Kasihnya Allah. Ceritanya sampai membuat malaikatnya itu marah, karena berulang kali diperintahkan untuk kembali ke dunia atau mau dikembalikan ke dunia, sang syekh tidak mau. Maka ketika malaikat ini marah, ceritanya keduanya itu ditendang. Ya, ditendang oleh malaikat ini. Ternyata begitu mereka tersadar, mereka ada di tempat sampah terbesar yang ada di negeri Baghdad. Maka sang syekh memberikan ujangan kepada muridnya dengan mengatakan, itu siapa yang berusaha untuk menyimpangkan kamu dari keistimewaan, keutamaan, fadilah ini. Dia akan berupaya untuk menanamkan syubhat, menanamkan kesamaan, menanamkan berbagai macam penyimpangan yang membuat engkau akhirnya berpaling dari majlis ini. Ya, maka keistiqomahan ini adalah sesuatu yang paling berat dibandingkan dengan apa yang akan kita pelajari. Kontennya dibandingkan dengan faktor-faktor eksternal lain, dalam hal ini adalah semangat kita diuji. Ya, bagaimana keistiqomahan kita diuji, azam kita diuji. Kalau misalnya orang yang main game, gitu ya, anak-anak itu main game, dia kalau menang ketagihan, kalau kalah penasaran. Ya, akhirnya kan gak berhenti ya, gak berhenti. Kenapa? Karena menang ketagihan. Oh, saya mau menang lagi, kayak orang judi ini juga. Kalau dia kalah penasaran, masa sih kemarin kalah sekarang kalah. Wah kemarin sekarang menang, alhamdulillah, besok saya harus menang lagi. Kalau kalah penasaran. Inilah yang mesti ditanamkan di diri kita dalam belajar bahasa Arab. Kesulitan pasti ada. Syekh Abdul Rahim pernah mengatakan sebenarnya bahasa Arab, sampai beliau mengatakan, wallahi demi Allah bahasa Arab itu mudah. Cuma gurunya kadang-kadang yang tidak mengerti mengajarkan bahasa Arab yang mempersulit bahasa Arab. Makanya di sini konsep metode dalam pengajaran bahasa Arab yang memang banyak dicari oleh para mudarris, para ustadz yang mengajarkan bahasa Arab, agar lebih banyak kaum muslimin yang merasakan manfaat dari pengetahuan bahasa Arab. Ini sedikit mukadimah dari ya.
sore hari ini kita akan mulai pada pertemuan perdana belajar secara langsung wajahan biwajahi, secara offline, itu bahasa Arabnya wajahan biwajahi. Kita akan membahas kitab yang pertama, yaitu kitab Ushul Tsalatsa fil Amtsilatin Nahwiyah. Ushul Tsalatsa fil Amtsilatin Nahwiyah, 3 landasan pokok dalam mengqira'ah, ya, dan di tengah diiringi dengan berbagai macam contoh nahwu. Kitab ini tentu saja tidak layak untuk dikatakan sebagai buku, hanya sebagai modul saja, karena dari sisi penulisan dan lain-lain tentu masih banyak kekurangan, ya, karena memang tidak diperjualbelikan secara bebas, hanya kepada orang-orang tertentu saja. Saya berharap manfaatnya bisa dirasakan walaupun dengan sederhana. Kita akan belajar dari mulai halaman 9. Mudah-mudahan kalau keburu waktunya kita akan belajar sampai halaman 14 bismillah. Dan setiap pertemuan saya akan berikan tes, ya, atau berikan PR. Ya, nanti akan di-share oleh Pak Anwar, ya. PR-nya silakan untuk print, ya. Nanti tadi saya tidak keburu untuk mengeprintkan, nanti bisa di print masing-masing dan dikumpulkan di pekan berikutnya, ya. Nanti akan saya input menjadi bahan penilaian. Yang mohon ditulis nama-namanya, ya, biar nanti juga saya bisa salin, ya, di penilaian tersebut. Ya, nanti akan kelihatan grafiknya di akhir seperti apa, ya. Sebagaimana saya ceritakan, teman-teman yang belajar takhasus kami, awal-awalnya ada 165 ikhwan maupun mahal. Ya, kami menyewa tempat yang ada di Rokok di Medland sampai tidak muat. Ya, sampai satpam yang ada di situ bingung, ini acara apa sih gitu. 165 orang. Sekarang kurang lebih tinggal tersisa 55 orang. Tinggal tersisa 55 orang plus dengan kelas lanjutan 10 orang, 65 orang. 100-nya kemana? Allah. 100-nya kemana? Ada ketemu, ya. Tapi ya sudah alumni, ya. Baik, sekarang silakan dibuka di halaman 9. Kita akan belajar tentang pertama bekal bahasa Arab. Bekal bahasa Arab. Nah, dalam belajar tentu saja harus ada bekalnya. Nah, bekalnya dalam mempelajari bahasa Arab itu apa? Hanya ada 3, ya, bekal dalam bahasa Arab. Itu ada 3. Walaupun keseluruhannya sebagaimana yang saya sampaikan pada pertemuan lalu ada 11, ya. Tapi sebenarnya yang menjadi kuncinya ada 3. Yang pertama adalah nahwu. Ya, yang pertama adalah ilmu nahwu. Ilmu nahwu, apa maknanya ilmu nahwu? Di sini disebutkan oleh penulis Allah adalah ilmu yang mempelajari tentang perubahan harokat akhir ataukah dengan huruf pada akhir sebuah kata. Jadi nahwu itu hanya dipelajari huruf terakhir saja perubahannya, ya. Misalnya saya sebutkan kalimat tertentu, ya. Ada kalimat misalnya Muhammad. Nah, kalimatnya misalnya Muhammadun. Kalau kita kalimatnya Muhammadun, kalau dengan harakat biasanya berarti bisa dun atau Muhammadan. Berarti kalau dibaca dengan fathah dan Muhammadun. Atau bisa lihat yang pertama dengan dhamma, ini dengan fathah, ini dengan kasrah. Perubahan dari dun ke dal ke dim, inilah yang disebut nahwu. Ya, inilah yang disebut ilmu nahwu. Perubahan akhir dari sebuah kalimat. Huruf pertamanya, keduanya, ketiganya sampai sebelum akhir tidak akan berubah sampai kapanpun. Hanya di huruf-huruf terakhir saja yang ada perubahannya. Ini disebut nahwu. Jadi nahwu itu cuma ngurusin huruf terakhir aja. Cuma mengurusi huruf terakhir. Perubahannya bisa dengan 2, satu dengan harokat, satu dengan huruf. Ini perubahannya dengan harokat dari dhamma ke fathah ke kasrah. Kita coba kalimat lain. Misalnya kalimatnya bab.
ba, bi. Ini sama ya, bun, ba, bi. Perubahannya masih di harokat. Ba-nya sampai hari kiamat tidak akan berubah. Ba ini bukan urusan ilmu nahwu, bukan urusan ilmu nahwu. Kita coba kalimat tadi, misalnya kalimatnya masjid, masjidun. Yang kedua, tidak. Yang ketiga, masjid. Perubahan dun dan kedi. Ya, ini huruf-huruf terakhir yang berubah. Masjid tidak akan berubah. Masjid tidak akan berubah. Hanya huruf terakhir ini dal, ba, dal. Inilah yang disebut ilmu. Ini kalau yang kita pelajari dalam isim atau kata benda. Yang nanti akan kita pelajari apa maknanya. Ini juga bisa berlaku untuk fiil atau kata kerja. Ya, kita berlaku juga untuk kata kerja. Misalnya kalimatnya yadribu, pertama. Kedua, yadriba. Tiga, yadriba. Ini. Huruf terakhirnya bu, ba, perubahannya hanya di huruf terakhir. Yadri, dia tidak berubah. Ya, inilah yang disebut ilmu perubahan pada huruf terakhir. Perubahan ini semua dengan harokat. Perubahan ini semua dengan harokat. Kalau saya tanya bentuknya ilmu nahwu, perubahannya dengan harokat, tentu jangan lihat di huruf pertama, kedua, ketiga, jangan. Langsung ke huruf terakhir. Perubahannya ada di huruf terakhir. Walaupun kalau ngomong atau bicara, kadang-kadang ini tidak diperlukan. Yadrib, ya misalnya yadrib Umar sedang mengumpul. Yadrib Umar. Nah, padahal kalau ditulis belum tentu tulisannya dengan sukun. Kalau bicara, tapi kalau untuk menulis atau untuk membaca haram hukumnya. Jadi dalam belajar bahasa Arab mampu terlarang untuk tidak membaca huruf terakhir. Sehingga ada diistilahkan apa? Tasdid aslam. Kamu sukunin selamat, gitu ya. Gelman rosak, gitu ya. Minal masjid, nah, gitu doang. Tasdid aslam. Kamu sukunin selamat. Tapi kalau dalam belajar kaidah tidak boleh gitu. Ada kaidah, ya ada kaidah. Ini kalau perubahannya dari sisi harokat. Ini untuk yang isim, ini untuknya fiil. Nanti ada perubahannya dari sisi apa? Dari sisi huruf, bukan harokat, tapi dari sisi huruf. Contoh misalnya saya sebutkan kalimatnya abuka, jadi abuka jamil, pakainya wawu ya. Kemudian kalimat kedua saya sebutkan misalnya salatu ala abika. Nah, pakainya ya salatu ala abika, pakainya ya. Yang ketiga saya katakan rohaitu pakainya alif. Perubahan yang pertama pakai wawu, berubah ke pakai ya, berubah pakai alif. Nah, ini perubahan pada huruf. Perubahan pada huruf. Asli hurufnya atau asli kalimatnya adalah abun, seorang ayah. Seorang ayah. Karena dia disaku bapak kamu, bapakmu. Yang pertama itu kalimatnya abuka jamilun, maknanya ayah kamu datang. Yang ini salatu ala abika,
saya memberikan salam kepada bapakmu. Yang ini ra'aitu abaka, saya melihat bapakmu. Semua kalimatnya ini bapakku, bapakku, bapakku. Tapi perubahan di sini pakai wawu, di sini pakai ya, di sini pakai alif. Ini yang disebut perubahannya dengan huruf. Kalau ini tadi perubahannya dengan apa? Dengan harokat. Harokat cuma ada 4. Bu, u, a, i, a. Ya, sebut. Doma, fathah, kasroh, sukun. Cuma ada 4. Nanti perubahan huruf juga cuma ada 4. Ini sudah wawu, ya, alif, satu lagi nanti nun. Nah, satu lagi. Itu perubahannya ada 4 juga untuk huruf dan untuk harokat ada 4. Ya, ini urgensi atau fungsi atau amalannya si ilmu nahwu. Ya, dia mempelajari hanya pada huruf-huruf terakhir saja. Sampai sini ada pertanyaan? Nah, contoh yang Anda tuliskan di buku ini, Ja'a rojulun. Ya, kalau di sini ada yang lewat harokatnya bisa antum berikan harokatnya ya. Saya yakin husnudon saya semua antum sudah bisa membaca kitab Gondrong. Ya, tinggal PR-nya sekarang membaca kitab Gundul. Ya, PR-nya sekarang adalah untuk membaca kitab yang tidak berharokat. Sehingga Imam Syafi'i beliau mengatakan dalam sebuah qaulnya, bagi orang-orang yang bisa membaca kitab Gundul alias kitab yang tidak ada harokatnya, beliau mengatakan jinnul insi. Beliau mengatakan jinnul insi, jin dari jenis manusia. Bukan saya ngomong ya, Imam Syafi'i. Jin dari jenis manusia. Kenapa? Yubsiruna ma la yubsiru ghairuhu. Mereka bisa melihat sesuatu yang karena itu. Yubsiruna ma la yubsiru ghairuhu. Karena mereka bisa melihat sesuatu yang orang lain tidak bisa lihat. Benar gak? Sampai sekarang teknologi secanggih apapun belum ada kacamata yang bisa membaca kitab Gundul jadi gondrong. Gak ada. Bahkan dengan ilmu yang kita pelajari, kita bisa mengkritisi beberapa cetakan yang salah. Tidak pasrah dengan cetakan yang salah. Ya, makanya ini salah satunya fungsi dalam belajar bahasa Arab. Ya, belajar bahasa Arab. Benar gak? Karena orang lain tidak bisa belajar atau tidak bisa membaca tulisan yang tidak ada harokatnya, tapi sebagian orang lain bisa membacanya. Nah, apalagi kalau bukan jinul insi. Karena jin kan gitu, bisa melihat kita, kita tidak bisa melihat jin. Yang begitu juga orang yang bisa membaca kitab yang tidak berharokat, bagaikan jenis jin dari jenis manusia. Ya. Contoh, ja'a rajulun, ra'aitu rajulan, salamtu ala rajulin. Antum fokus pada kalimat yang bergaris bawah. Kalimat yang bergaris bawah. Rajulun, rajulan, rajulin. Awal dahulu saya belum tahu apa-apa, baru mulai belajar bahasa Arab sama guru saya. Suruh membaca kalimat begini. Rajiblah, 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 rajiblah. Baca.
yang bisa baca saya kasih hadiah, bukan 4 saya bawa. Bacanya bener ya. Bacanya aja, saya nggak suruh jelasin ya, nggak suruh jelaskan, bacanya aja ya. Mau nebak-nebak kayak ya, bagaimana terserah. Rob jim lam, rob jim lam, rob jim lam, rob jim lam. Nah, ada yang bisa baca. Ya Bang Ipan yang pernah belajar sebelumnya. Nah, baca aja, siapa tahu benar. Rob jim lam, rob jim lam, rob jim lam, rob jim lam. Ada 4 rob jim lam. Bukan rojali ya, bukan rojali. Ada yang berani? Dalam satu kalimat yang berjumlah 3 huruf, dalam satu kalimat bahasa Arab yang berjumlah 3 huruf, saya pernah hitung-hitung dengan harokat yang ada 4. Kalau kita terka-terka dari kemungkinan itu ada 64 kemungkinan cara baca. Ada 64 kemungkinan cara baca dari satu kalimat yang berjumlah 3 huruf. Belum kalau jumlah hurufnya lebih banyak. Ya, belum kalau jumlah hurufnya lebih banyak. Itu kalau 3 huruf. Dengan 4 ada harokat, fathah, dhammah, kasrah atau sukun. Ada yang jawab ya? Ya betul. Gimana? Rojala, rojul, rojala, rojul. 2 lagi. Rijla, terus Rijla, rojulin. Ulang sekali lagi. Rijla, rojulin. Ada lagi yang lain? Ya, ada lagi yang lain. Dari apa? Dari baca 1 rojala, rojul, rijla, rojulin. Gitu ya. Ada kemungkinan ya? Yang lain? Rijul. Ya, betul Pak. Rijalun. Terus 1. Ya. Ada lagi? Saya kasih harokatnya di suatu sektor. Mirip hampir bekerja. Gimana bacanya ini? Gimana bacanya? Rojila, rojulun, rijla, rojulin. Rojila, rojulun, rijla, rojulin. Lanjut lagi. Seorang laki-laki, rojulun itu salah laki-laki. Rojila yang pertama itu menendang. Menendang. Seorang laki-laki menendang kaki laki-laki yang lain. Seorang laki-laki menendang kaki laki-laki yang lain. Ada laki-laki dia menendang kakinya laki-laki yang lain. Rojila, rojulun, rijla, rojulun. Ya. Rojila, rojulun, rijla, rojulun. Nah ini disebut ini. Ya, disebut nahu. Ada pun perubahannya di sini, kalau ada yang roji, di sini ada yang roju, di sini ada yang rijat, di sini ada yang roju, nanti tidak akan pas, ya, karena memang bentuk kalimatnya berbeda. Baik, perhatikan huruf lam pada kalimat roju yang diakhiri dengan dhammah, fathah, dan kasrah. Pada ketika
tiga contoh di atas, perubahan akhirnya dari sisi harokat. Perubahan akhirnya pada sisi harokat berubah dari lun jadi lam jadi lin. Kemudian yang perubahannya dari sisi huruf, jaa akhuka, ro'aitu akhoka, salamtu ala akhika. Jaa akhuka. Tes. Baterainya bisa. Cek. Tes. Baterainya kayaknya. Kalimatnya disebutkan jaa akhuka, raitu akhaka, dan salamtu ala akhika, ya. Salamtu ala akhika. Nah, di sini ada perubahan dari sisi huruf. Antum lihat dari kalimat akhu berubah jadi akho, berubah jadi akhi. Jangan dilihat harokat di huruf kho-nya, bukan itu. Tapi dilihat dari huruf setelah kho. Yang pertama dengan waw, kedua dengan alif, dan yang ketiga dengan ya. Ya, itulah yang disebut perubahannya dari sisi harokat. Dari sisi huruf, afwan. Kalau yang di atas dari sisi harokat, sekarang dari sisi huruf. Nah, poin kedua adalah sorof. Ya, ini nahwu sudah ana jelaskan ya. Berarti secara garis besar nahwu adalah ilmu yang mempelajari tentang perubahan akhir kalimat. Ya, perubahan akhir kalimat, baik dengan harakat maupun dengan huruf. Kalau dengan harakat perubahannya adalah dengan 4 harakat yang kita kenal, dhamma, fathah, kasroh maupun sukun. Dan yang kedua, apabila perubahannya dengan huruf juga dengan 4 huruf, waw, alif, ya, dan nun. Ya, perubahannya dengan 4 huruf. Bekal yang kedua yang harus dimiliki dalam belajar bahasa Arab adalah ilmu sorof. Ya, ilmu sorof. Nah, nanti di ilmu sorof antum akan belajar di kitab ini, ya. Jadi kita akan diperkenalkan saja tentang ilmu sorof ini, tapi nanti lebih detail nanti akan dipelajari di kitab ini yang berwarna hijau ini. Sorof ini adalah kawan atau partner daripada ilmu nahwu. Kalau nahwu tadi hanya mempelajari huruf terakhir, kalau sorof dia mempelajari huruf pertama, kedua, ketiga, 4, 5. Kalau memang ada hurufnya ada 6 huruf. Dalam bahasa Arab maksimal kalimat dalam satu kalimat ada 7 huruf. Ya, ada 7 huruf, itu paling banyak, paling maksimal. 3 paling minimal. Kalau itu kalimat ya, bukan huruf. Kalimat 3 paling sedikit, 7 paling banyak. Adalah ilmu yang mempelajari tentang perubahan kata dan turunannya. Ya, dalam bahasa Indonesia pun ada ya. Membeli, telah membeli, sedang membeli, akan membeli, belian, ya. Barang yang dibeli, tempat dia membeli, ya, waktu dia membeli. Nah, dalam bahasa Indonesia ada. Dalam bahasa Inggris pun ada, ya, perubahannya yang menunjukkan waktu sekarang, akan datang, lampau, dan seterusnya. Begitu juga dalam bahasa Arab, ya, begitu juga dalam bahasa Arab. Dia juga punya apa? Punya ilmu yang mempelajari tentang perubahan kalimat, perubahan kata.
Misalnya saya katakan dia telah memukul, dia sedang memukul, pukulan, tempat memukul, alat memukul, jangan kamu pukul, dan seterusnya. Itu namanya perubahan. Walaupun intinya pokoknya adalah kalimatnya pukul-pukul juga. Ya, tapi nanti menyesuaikan dengan bentuk kalimatnya, ya. Contoh kalimatnya kataba, yaktubu, kitabatan, katibun, maktubun, uktub. Kata dasarnya adalah tulis. Kata dasarnya adalah tulis. Yang pertama, dia telah menulis. Yaktubu, dia sedang menulis. Kitabatan, tulisannya itu, maka buku disebut kitab karena tulisan. Katibun adalah penulis, orang yang nulis. Maktubun, yang ditulis. Yang ditulis. Uktub, kata kerja perintah, tulislah. Semua kata dasarnya dari kita 3 huruf, kaf, ta, dan ba. Bisa diolah, dirubah-rubah sedemikian rupa sehingga nanti ada imbuhannya. Ya, dalam bahasa Indonesia kan begitu juga ya. Menulis, menuliskan, ditulis. Nah, ini sama. Dalam bahasa Arab pun sama. Baik. Ini ilmu sorof, lebih detailnya nanti kita akan belajar di kitab hijau ini, insyaallah pekan depan, ya. Kemudian yang ketiga adalah mufrodat. Mufrodat ya kita sudah tahu lah, familiar lah ya istilahnya dengan mufrodat. Bahasa kitanya apa? Kosa kata. Ya, kosa kata dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Arab disebut mufrodat. Kita belajar apapun termasuk bahasa Indonesia sendiri, kalau nggak tahu mufradatnya akan susah ngomong. Bahasa daerah juga gitu. Ya, ada yang orang Sunda itu ya, Mas Puji dan teman-teman, ada yang orang Sunda ngomong Sunda. Saya misalnya nggak ngerti ngomong Sunda gitu ya, nggak tahu kosakatanya. Ngerti misalnya gitu ya, ngulanginnya susah. Kenapa? Karena kosakatanya miskin. Begitu juga dalam bahasa Arab. Ya, ketika kosakatanya miskin, orang ngomong dia nggak paham, dia suruh ngomong apa lagi? Karena tidak tahu kosakatanya. Ya, maka kosakata atau mufradat ini menjadi hal yang penting dalam bekal belajar bahasa Arab. Ya. Dan kosakata itu di sini disebutkan beberapa contoh-contohnya ya di halaman 10. Kitabun, buku. Qalamun, apa? Pulpen. Sa'atun, jam. Dhahaba, telah pergi. Raja'a, telah kembali atau pulang. Fi, di dalam. An, dari. Ala, di atas. Nah, ini adalah kosakata ini. Ya, kosakata. Misalnya antum dikasih modal, ya, dikasih modal 3 kata. Yang pertama buku, yang kedua di atas, yang ketiga meja. 3 kata ini saja kita bisa ngomong. Saya letakkan ini begini. Nah, bagaimana mengekspresikannya dalam bahasa Arab? Nah, begini. Nah, bagaimana mengekspresikannya? Antum dapat 3 bekal. Buku di atas meja. Buku kitabun di atas ala meja maktabun. Berarti ngomongnya gimana? Kitabun alal maktab. Gitu ya. Nah, nanti dibacanya kitabun apa kitabin apa kitaban. Alal maktabi atau alal maktabu atau alal maktaba. Nah, itu urusan ilmu nahwu. Ya, urusan ilmu nahwu. Jadi antara nahwu dengan sorof ini
dua ilmu yang terpisah dan tidak saling mencampuri satu dengan yang lain. Ya, nanti dijelaskan kalau ada pembagian dalam ilmu nahwu, nanti akan dijelaskan pada pelajaran shorof, ini urusan ilmu nahwu. Begitu juga kalau dalam pelajaran nahwu ada kaitannya dengan ilmu shorof, maka dijelaskan ini urusan ilmu shorof. Jadi keduanya tidak saling mencampur adukan. Paham ya? Nah, ini contoh-contoh daripada apa? Daripada mufradat atau kalimat dalam bahasa kita. Berikutnya unsur bahasa Arab. Unsur bahasa Arab. Dalam bahasa Arab atau dikenal unsur bahasa Arab adalah pembagian kalimat. Ya, saya gunakan bahasanya adalah unsur bahasa Arab, tapi detailnya disebut pembagian kalimat. Ya, pembagian kalimat. Pembagian kalimat atau unsur bahasa Arab ada 3. Yang pertama adalah isim. Isim, yaitu biasa dimudah untuk diterjemahkan kata benda. Yang tidak berkaitan dengan waktu, nggak ada kaitannya dia dengan waktu khusus. Dia menunjukkan kepada 5 hal. 1, manusia. 2, hewan. 3, tumbuhan. 4, benda mati. 5, sifat. Ini yang biasanya yang menunjukkan kepada isim. Secara makna, jadi isim itu diketahui bisa dengan 2 cara. Yang pertama dengan tandanya, berarti ada dalam kalimat itu. Yang kedua adalah dengan artinya atau maknanya. Nah, untuk mengetahui keisiman sebuah kalimat ditinjau dari maknanya, maka harus dilihat apakah makna itu menunjukkan manusia, hewan, tumbuhan, benda mati atau sifat. Misalnya saya katakan dalam bahasa Indonesia gemuk. Gemuk. Kalau dalam bahasa Arab disebut isim atau bukan? Isim. Karena apa? Menunjukkan kata sifat. Kalau saya katakan misalnya dalam bahasa kita insinyur, isim atau bukan? Isim, karena menunjukkan kepada manusia. Saya katakan misalnya jerapah, isim atau bukan? Isim, karena menunjukkan kepada hewan. Ya, menunjukkan kepada hewan. Saya sebutkan misalnya rumah, isim, karena menunjukkan kepada apa? Benda mati. Ya, ini kalau dilihat dari sisi maknanya, berarti kalimat tersebut adalah isim karena ditinjau mengandung kepada salah satu dari 5 tadi. Menunjukkan kepada manusia, hewan, tumbuhan, benda mati atau sifat. Nah, contohnya seperti yang saya tuliskan di sini. Mudarrisun, guru, menunjukkan kepada apa? Manusia. Baqaratun, apa baqarah? Sapi, menunjukkan kepada hewan. Syajaratun, pohon, menunjukkan kepada tumbuhan. Sayyaratun, mobil, menunjukkan kepada benda mati. Kabirun, besar, menunjukkan kepada sifat. Berarti semuanya adalah isim. Untuk mendeteksi sebuah kalimat dikatakan isim atau bukan kalau dilihat dari maknanya, selama kalimatnya menunjukkan kepada salah satu dari yang 5. Ya, dari salah satu dari yang 5. Yang kedua adalah fi'il. Yang kedua adalah fi'il. Yang sering diartikan dalam bahasa Indonesia adalah kata kerja. Ya, kata kerja. Menyapu, menggambar, menulis, membaca, memukul, pergi, pulang, ya, dan seterusnya. Ini menunjukkan kepada pekerjaan, berarti disebut fi'il. Kata kerja.
dan mengandung waktu kejadiannya. Pasti akan ditanya kapan. Kalau kita melakukan pekerjaan, saya telah pulang, berarti sudah lewat. Saya sedang pulang, berarti lagi berjalan. Saya akan pulang, berarti baru berencana. Ya, menunjukkan kepada waktu. Termasuk pulanglah juga menunjukkan kepada waktu, karena kata kerja perintah untuk pulang yang akan dikerjakan setelah kalimat perintah itu ada. Nah, kalimatnya menunjukkan kepada waktu yang telah lampau, namanya adalah fi'il madhi. Ya, saya akan bikin bagan lagi ya. Yang mana? Yang isi kenapa? Yang nomor 2, nomor 3.
an-nabat. An-nabat. Ya, ini ringkasan dari aqsamul kalimat atau unsur bahasa Arab ya. Terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah isim. Yang kedua adalah fi'il. Yang ketiga adalah huruf ya. Isim menunjukkan kepada salah satu dari yang 5 tadi. Al-insan berarti manusia, al-hayawanat berarti hewan, an-nabat tumbuhan, al-jamadu benda mati, dan as-sifat sifat. Dan isim menurut keterangan para ulama adalah kalimat yang paling kuat dari 2 saudaranya ini, dari 2 temannya, fi'il dan huruf. Kenapa? Karena isim bisa hidup tanpa fi'il, tanpa huruf. Nah, beda dengan fi'il. Fi'il tidak bisa hidup tanpa isim. Ya, fi'il tidak bisa hidup tanpa isim. Sementara isim bisa hidup tanpa fi'il. Contoh saya sebutkan al-baitu kabirun. Al-baitu kabirun, rumah itu besar. Kedua-duanya sama-sama isim, kalimatnya bermakna. Tapi kalau fi'il tidak bisa tanpa adanya isim. Ya, makanya isim didahulukan pembahasannya. Yang kedua adalah fi'lun atau fi'il, kata kerja. Dia terbagi menjadi 3. Ada yang disebut madhi, berarti kata kerja lampau. Seringkali diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan kata telah. Telah pergi, telah makan, telah minum, telah belajar, telah sholat ya. Yang kedua al-mudhari, fi'il mudhari, kata kerja sedang, sekarang atau akan. Bisa sedang berjalan, misalnya kita ngomong sekarang dalam kondisi kita saat ini, saya sedang belajar. Nah, berarti menggunakan fi'il mudhari. Kalau kita bicara tadi di waktu zuhur baru berencana, saya akan belajar. Yang ketiga amr, fi'il amr atau kata kerja perintah. Kata kerja perintah. Kata kerja perintah ini berarti adanya orang yang memerintahkan kepada orang lain yang menjadi lawan bicaranya. Yang menjadi lawan bicara. Itulah yang disebut fi'il amr. Dan fi'il ini punya tanda-tanda. Diketahui dengan adanya tanda. Tanda yang pertama di halaman 11 diawali dengan huruf sin. Di awal kalimat fi'il. Dikatakan saat tribu, sayat tribu, sanad tribu. Nah, berarti kalimatnya fi'il. Kalla saya'lamun, thumma kalla saya'lamun. Nah, itu ada sinnya. Saya'lamun ada sinnya, berarti fi'il.
Diketahui, kita belum tahu maknanya, tapi ada tandanya, adanya sin. Ya, adanya sin. Kedua, didahului oleh huruf lam. Lam yalid walam yulad. Lam yakunil ladzina kafaru. Ya, dalam Al-Qur'an. Lam yaj'al lahu ainain. Ya, berarti kalimat yang datang setelah lam, yaitu huruf lam dan mim yang bersambung, berarti setelahnya adalah fi'il. Lam adrib, lam yadrib, lam tadrib, lam nadrib. Semua yang datang setelah lam pasti fi'il. Ya, pasti fi'il. Walaupun kita tidak tahu maknanya apa. Yang ketiga, didahului oleh qad, huruf qad. Qad aflahal mu'minun, berarti aflaha fi'il. Nah, antum tahunya dari mana fi'il? Karena adanya qad. Ya. Qad kafartum ba'da imanikum. Kafartum berarti fi'il. Tahunya dari mana? Adanya qad, itu tandanya. Qad sami'allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha, dalam surat Al-Mujadilah. Qad sami'a. Sami'a berarti fi'il. Taunya dari mana? Adanya qad. Adanya qad menunjukkan bahwa setelahnya pasti fi'il. Tidak ada setelah qad itu isim. Misalnya qad baitun, qad madrasatun, qad muhammadun, enggak ada. Ya, tidak ada. Ini 3 tanda ya, 3 tanda yang dominan. Ya, 3 tanda yang mayoritas kebanyakan untuk mempermudah kita menganalisa sebuah kalimat itu adalah fi'il. C yang ketiga, yang C adalah kata kerja perintah. Ya, fi'il amr. Dalam bahasa kita sering diartikan dengan adanya lah. Tolonglah, makanlah, tulislah, pelajarilah, pulanglah, datanglah, gitu ya. Dan seterusnya. Pokoknya ada lah-lahnya, lelah. Nah, di sini contoh idrib, idriba, idribu, idribi, idriba, idribna. Nah, nanti ini saya tidak perpanjang karena kita akan pelajari di kitab ini yang di hijau. Yang ketiga, berarti yang di papan tulis adalah huruf. Dalam bahasa Indonesia pun ada huruf-hurufnya. Dalam bahasa Arab juga sama. Dalam bahasa Arab terbagi menjadi 2. Ada huruf mabani, ya, huruf mabani dan huruf ma'ani. Huruf mabani yang sebelah kiri antum itu adalah huruf hijaiyah. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, dal, za, ro, zai, sin, dan seterusnya sampai ya. Itu disebut huruf mabani, huruf hijaiyah mudahnya. Yang kedua, ada yang namanya huruf ma'ani, huruf yang punya makna. Huruf tapi punya makna. Dari, ke, kepada, kemudian, dan, ya, dengan. Nah, itu kan dalam bahasa Indonesia ada. Dia punya makna. Dia punya makna. Yang biasanya salah satunya adalah huruf-huruf jer. Min, ila, an, ala, fi, ruba, ba, kaf, dan lam. Milik, dan, kemudian, lalu, maka, telah. Nah, itu namanya huruf. Tapi hurufnya disebut huruf ma'ani. Dia punya makna. Ya, dia punya makna. Nanti huruf-huruf ini yang punya makna terbagi menjadi beberapa. Yang pertama adalah huruf jer. Terus kemudian ada huruf inna dan saudara-saudaranya. Sampai di poin yang ke-8 ada yang namanya huruf atop. Dan para ulama mengatakan bahwa huruf tidak lebih dari 80. Ya, huruf tidak lebih dari 80. Ya, mereka sudah mengutak-utik dan menganalisa dengan tatabu wal istiqra. Tatabu itu apa? Mengikuti orang-orang Arab, dan istiqra dengan penelitian. Melalui analisa dan penelitian ternyata ditemukan bahwa huruf dalam bahasa Arab tidak lebih dari 80.
Sampai sini dulu ada pertanyaan? Kalau tidak ada, sekarang pembahasan terakhir, tanda-tanda isim. Ya, kita bahas yang sebelah kanan antum. Isim punya tanda. Isim punya tanda. Tanda yang pertama, kalimatnya bisa dibaca kasroh. Ya, kalimatnya berkasroh atau bisa dibaca kasroh. Kenapa saya katakan begitu? Kalau misalnya ada kalimat dibaca kasroh, jelas berarti kalimatnya ada harokatnya. Ya, kalimatnya ada harokatnya. Masalahnya bagaimana kalau ada kalimat yang tidak ada harokatnya? Kita tahu kasrohnya dari mana? Berarti dia bisa menerima kasroh. Kalau yang saya maksud di sini tanda isimnya adalah kasroh, berarti pada huruf terakhir. Ya, misalnya saya sebutkan Zaidin, Zaidin, si Zaid. Nah, lafaz Zaid ini huruf terakhirnya adalah huruf dal. Dibaca dengan kasroh, Zaidin, berarti dia isim karena bisa dibaca kasroh. Misalnya saya sebutkan masjid, masjidin. Nah, antum lihat di situ ada huruf dalnya lagi dibaca kasroh, berarti dia isim. Baitin, ada huruf taknya terakhir, baitin, berarti dia isim. Mana bukti keisimannya? Bisa dibaca kasroh. Ini tanda yang pertama. Tanda yang kedua, tanwin. Tahu tanwin ya? Patah tanwin, kasroh tanwin, domah tanwin. Sukun tanwin ada nggak? Nggak ada ya. Hanya 3 ini kan? Domah tanwin, patah tanwin, kasroh tanwin. Kalau antum melihat ada sebuah kalimat dibaca tanwin, pasti isim. Nggak usah tahu dulu maknanya apa, artinya apa, terjemahannya apa, nggak usah. Kalau secara zahirnya ada tanwinnya, berarti ini isim. Tapi yang saya maksud tanwin di sini berarti pada huruf terakhir, karena tidak mungkin ada tanwin pada huruf pertama, huruf kedua, ketiga nggak ada. Ya, pasti huruf terakhir. Contoh Muhammadun, Muhammadin, Muhammadan. Dia berarti isim karena bisa menerima tanwin. To'iron, to'irun, to'irin, isim karena bisa menerima tanwin. Nakhlin, nakhlun, nakhlan, isim karena bisa menerima tanwin. Ya. Yang ketiga, tandanya adalah beralif lam, ada alif lamnya. Kalimat lain, huruf maupun fiil tidak bisa menerima tanwin. Hanya isim saja yang bisa menerima alif lam. Kalau kalimatnya nggak ada alif lamnya, berarti ada tanwin. Kalau kalimatnya ada tanwinnya, berarti tidak beralif lam. Karena antara alif lam dengan tanwin tidak bisa ketemu. Ya. Kalau ada orang musuhan, ya nggak pernah negor, bagaikan alif lam dengan tanwin, ya bahasanya gitu ya, gak akan ketemu. Kalau ada tanwin, alif lamnya pergi. Kalau ada alif lam, tanwinnya yang pergi. Ya, itu antara alif lam dengan tanwin nggak akan ketemu. Ya, tidak akan ketemu. Ya. Ini tanda yang ketiga. Pokoknya setiap kalimat yang ada alif lamnya atau bisa menerima alif lam berarti isim. Berarti isim. Yang keempat adalah huruf jar. Huruf jar. Huruf jar itu maknanya adalah huruf-huruf yang memajrurkan kalimat setelahnya. Nanti akan kita bahas ya.
Hurufnya ini ada 9 ya. Di halaman 11 tadi ya, di poin B. Halaman 11 tadi poin B. Wajib antum hafal. Min ila an ala fi rubabi kali. Ada 9. Min ila an ala fi rubabi kali. Min ila an ala fi rubabi kali. Gitu aja. Bi kali. Min ila an ala fi rubabi kali. Wahid isnan salasa. Min ila an ala fi rubabi kali. Wahid isnan salasa. Min ila an ala fi rubabi kali. Lagi. Nah. Min ila an ala fi rubabi kali. Wahid isnan salasa. Nah, min maknanya dari, ila ke, an dari, ala di atas atau kepada bisa, fi di dalam, rubba begitu, betapa banyak atau betapa sedikit, boleh betapa banyak atau betapa sedikit. Ba dengan maksudnya bi ya. Al ba'u maksudnya huruf ba yaitu bi dengan. Al kafu maksudnya huruf kaf seperti. Al lamu maksudnya huruf lam milik. Nah, nanti contoh pada masing-masingnya ana sebutkan tadi di halaman 13 ini. Kalau ada huruf jar, salah satu dari yang 9 tadi, min ila an ala fi rubabi kali, ada 9 ini, salah satunya keluar dalam sebuah kalimat, setelahnya pasti isim. Pasti. Setelahnya pasti isim. Dalam satu kalimat, bahkan mungkin dalam satu baris, kemungkinan besar pasti ada huruf jar. Ya, karena artinya artinya apa? Dari, ke, kepada, di atas, ya, sehingga dibutuhkan dalam sebuah kalimat. Nah, setelah kalimat atau huruf jar ini, pasti setelahnya isim. Nah, ini berarti ada berapa tanda isim? Ada berapa berarti tanda isim? 4. Yang pertama kasroh, kedua tanwin, 3 alif lam, 4 huruf jar. Nah, sekarang kita lihat ke contoh nih. Al-kitabu alal maktabi. Sekarang saya tanya, kalimatnya alal maktabi, ada berapa tanda isim pada kalimat yang bergaris bawah? Ya, ada berapa tandanya? 4. Ada jawaban lain? 3. Ada jawaban lain? Ada yang 2 atau 1? Paling maksimal kalau disebut tanda isim 3. Karena tadi ada yang nggak bisa ketemu apa? Alif lam sama tanwin. Ya, alal maktabi. 1, tanda isim pada al-maktab apa? Kasroh. 2, alif lam. 3, huruf jar. Kalau lafaz yang pertama al-kitabu, tanda isimnya apa? Ada berapa? Cuman 1. Apa saja? Alif lam doang. Kasroh enggak, kan kitabu. Jangan dilihat huruf kafnya yang kasroh ya, tapi huruf terakhir. Huruf terakhirnya kan bu. Ya, berarti bukan tanda isim. Ya, bukan tanda isim. Tapi alif lam. Yang kedua, al madrasatu ba'idatun an baitin. Sekolah itu jauh dari rumah. An baitin. Pada lafaz an kan jelas-jelas hurufnya ya. Baitin, tanda isimnya ada berapa? 3. 1. Alif lam mana?
an, terus 2 tanwin, 3 kasroh. Jadi kasroh dan tanwin dipisah ya, bukan jadi kasroh tanwin jadi satu, tidak. Kasroh terus tanwin dan huruf jar, 3 tanda isimnya. Berikutnya Muhammadun minas suqi, pada lafaz Muhammadun ada berapa tanda isimnya? Pada lafaz Muhammad. Hah? Ada berapa? 1 atau 2? Atau 3? 1. Kalau 1 apa? Tanwin saja. Kasroh tidak. Alif lam enggak, ya. Huruf jar juga enggak. Tapi pada lafaz asuk, suk ada berapa? 2. Min sama kasroh dan alif lam. Alif lam 3. Ya, ada 3. Baik. Contoh lagi, al-ardu kal kuroti, paling bawah. Al-ardu kal kuroti, bumi itu seperti bola. Pada lafaz al-ardu ada berapa tanda isimnya? 1, yaitu alif lam. Al-kuroti ada berapa tanda isimnya? Hah? Al-kuroti 3. 1 apa? Kasroh. 2 harfu jar, yaitu kaf. 3 alif lam. Alif lamnya ada itu, nyambung ya. Alif lam nyambung. Ada 3 tanda isimnya. Jadi minimal 1, maksimal 3, walaupun tanda isimnya ada 4. Tapi 4-4-nya tidak mungkin ketemu ya. Pasti ada salah satu yang hilang. Tapi selesai pembahasan kita pada kesempatan kali ini sampai halaman 14 ya. Di sini alamatul ismi hanya sekedar ulangan saja, al kasroh wa tanwinu wal alifu wa harful jarri. Ibnu Ajurumi beliau mengatakan al ismu yu'rafu bil khafdi wa tanwini wa dukhuli alifi wal lami wa huruful khafdi. Ya, beliau mengatakan Ibnu Ajurumi wal ismu yu'rafu bil khafdi wa tanwini wa dukhul alif lam wa huruful khafdi wa hiya min ila an ala wa fi ruba wal ba wal kafu wal lam wa huruful qasami wa hiya al waw wal ba wa ta'u. Ada 4 juga sama disebutkan oleh Ibnu Ajurumi. Allah taala. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Kewafidin? Ya, silakan. Ya. Huruf khafat sama dengan huruf jar. Ya, huruf khafat sama dengan huruf jar. Maknanya khafat apa? Rendah. Rendah itu apa? Dibaca kasroh. Ya, dibaca kasroh. Apa yang dibaca kasroh? Yaitu kalimat yang datang setelah huruf itu. Ya, fil madrosati. Enggak boleh fil madrosata, fil madrosatu, enggak boleh. Ya. Saya pernah pertama kali datang ke Cikarang tahun 2013 kalau saya tidak salah ya. Saya datang beli pecel lele ya, beli pecel lele di salah satu tempat. Ada 2 orang ikhwah ngomong bahasa Arab. Ngomong 2 orang ikhwan, saya belum kenal itu ya, 2 orang ikhwannya. Walaupun setelah itu akhirnya ikut belajar bersama bareng-bareng dengan kami gitu ya. Belajar ngomong berdua dengan bahasa Arab. Dia pikir tidak ada yang tahu gitu ya. Ngomong di depan tukang pecel lele, ngobrol bahasa Arab. Orang-orang pada liatin. Tapi isinya salah semua. Salah semua. Ya. Tapi percaya dirinya mantap. Ya. Percaya dirinya mantap. Begitu juga saya pernah mengisi di acara walimahan. Biasanya kan kalau ada walimah ada serah-serahan ya dari ikhwan, ya perwakilan dari ikhwan sama yang akhwat. Nah saya karena di acaranya di Baitul Makmur ya, kemudian dari pihak keluarga yang laki-laki menyerahkan muqaddimahnya, masya Allah lancar sekali muqaddimahnya berbahasa Arab ya. Alhamdulillah rabbil alamin, sholatu wassalamu ala nabiyina Muhammadan gitu, ala nabiyina Muhammadan, panjang dan banyak lanjutan-lanjutan yang lain, tapi banyak harokat-harokatnya yang ngawur.
Dan tidak lazim, antum saja mungkin yang selama ini dengar muqaddimah model yang mirip seperti itu akan tahu gitu letak kesalahannya di mana. Padahal bacanya apa? Lancar. Sehingga saya berpikir dia udah sering ngasih muqaddimah begini dan berbagai tempat gitu ya, dan salah gitu ya. Jadi ini salah satu lecutan semangat buat kita ya, jangan sampai kita yang sudah ngaji kenal manhaj ini ya, salah satunya lemah dengan bahasa Arab. Ya, lemah dengan bahasa Arab, sehingga orang-orang teman-teman saudara-saudara kita yang lebih dahulu belajar bahasa Arab ya, mereka lebih berani, lebih percaya diri ya. Kenapa? Karena mereka menguasai ilmu bahasa Arab ini. Nah, cukup ya mungkin ini ikhwah yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Semoga berfaedah, bermanfaat, khususnya bagi Anda yang menyampaikan dan umumnya bagi para ikhwah sekalian. Nanti ada PR ya, nanti akan di-share oleh Pak Anwar, bisa secara kumulatif untuk di-printkan atau antum masing-masing sendiri silahkan. Pokoknya di pekan depan sudah dikumpulkan ya, sudah dikumpulkan. Tolong tulis nama lengkap antum supaya saya bikin absensinya atas pribadi Anda sendiri gitu ya. Karena di situ saya akan tahu grafiknya, akan tahu perkembangan dan lain-lain. Dan di situ untuk PR-nya itu boleh open book, boleh kerjasama, boleh buka internet atau apapun. Yang jelas yang penting antum kerjakan. Ya, yang jelas antum kerjakan. Nanti insya Allah ada penilaiannya. Dan kita punya ujian juga nanti ya. Nanti per berapa pertemuan kita akan ada ujian. Insya Allah misalnya per 10 kali pertemuan kita akan ada tes ya. Kalau tidak begitu nanti akan sulit ya murojaahnya, belah bukunya gitu, dibukanya di kelas misalnya gitu ya. Kalau ada ujian kan dibuka di rumah juga untuk persiapan. Tapi yang benar datangnya dari Allah Azza wa Jalla, dan yang salah dari diri anak pribadi. Naktafi bihadzal qadar bi du'ai kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.